Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya untuk Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya hanya setiap hari berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari karena musim panen telah tiba. Lalu ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Nak, bisakah kamu masak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang hari ini karena ibu mau menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu?" Gak mau, Bu. Nanti kalau aku masak badanku bau tungku. Aku baru udah mandi. Kalau aku nganter makanan ke ladang, nanti badanku hitam kayak ibu. Ih, gak mau, Bu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Ia berdoa dalam hati, Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskanlah dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Lalu dia masuk ke rumah dan berjalan ke arah dapur. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini dari mana saja sih seharian? Masa di rumah gak ada makanan? Dari Mika lapar, belum makan seharian. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Ih, ibu kan udah Darmi bilang, Darmi tuh gak mau, ibu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikut ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil panen besar yang akan dijual ke pasar. Ah, nggak mau, Bu. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi jadi kotor. Ih, apalagi kan di pasar becek. Aduh, Darmi nggak bisa bayangin kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi yang bersih dan putih ini ikut jadi kotor. Ah, nggak mau, Bu. Akhirnya, ibu Darmi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Banyak tuh duitnya, Bu. Beliin dong dari bedak habis soalnya. Ya, nak. Besok ibu belikan. Tapi Darmi juga harus pergi ke pasar ya, supaya ibu tidak salah beli. Iya deh, besok Darmi ikut ke pasar. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan, di belakangku saja ya. Kenapa, Darmi? Ih, pokoknya di belakangku saja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai, kamu mau kemana? Mau ke pasar? Oh, itu siapa di belakangmu? Ibumu ya? Iya, Iya. bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Amit-amit deh kalau dia ibuku. Oh, pembantu. Iya, aku duluan ya mau ke pasar. Ya, hati-hati ya. Dadah. betapa sedih ibu Darmi mendengarnya. Namun, hanya ia tahan di dalam hati.
Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Sama sekali ya pasar tadi. Iya, tadi juga banyak ibu-ibu yang belanja. Habis ini kita mau kemana? Ke rumah aku aja yuk. Ya, yuk. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar nih. Tumben kali kamu mau ke pasar. Iya nih ada mau yang beli. Ngomong-ngomong siapa itu yang di belakangmu? Apa dia ibumu? Oh dia. Bukan, dia bukan ibuku, tapi dia pembantuku. Oh, pembantu. Iya. Ya udah, kita duluan ya. Ya. Sungguh hati Bu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga, dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu mau ke pasar. Iya nih ada yang mau aku beli soalnya. Wah Darmi, kamu tambah lebih cantik ya. Bagi dong tips cantiknya. Ih, kamu bisa aja. Kalau kamu mau cantik seperti aku, kamu harus rajin luluran sama bedakan. Oh, seperti itu. Lalu itu siapa di belakangmu? Iya, siapa? Ibumu? Oh, dia. Bukan. Dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Amit-amit deh. Oh, ya udah kalau gitu kita duluan ya. Iya, dah. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Bu, Darmi mau bedak yang kualitasnya bagus dan mahal. Jangan mahal-mahal ya nak, uang ibu tidak ikut. Udah deh, diam aja ibu, pergi sana, jangan deket-deket Darmi. Mama jangan begitu, jangan dibunuh. Oh dia bukan ibuku, dia pembantuku. Oh, pembantu. Iya, mana mungkin dia ibuku. Ini berapa bu? Yang itu 25.000. Nah bu, Terima kasih ya, nanti kembali lagi. iya bu. Bu, ibu bagaimana sih? Tadi kan Darmi mau beli tas keluaran terbaru, masa ibu nggak belikan? Darmi, tadi kan Darmi sudah terlalu banyak beli barang, uang ibu sudah tidak cukup lagi. Alah, alasan ibu saja itu tidak mau membelikan Darmi. Sudahlah. Lalu tadi kenapa ibu deket-deket dengan Darmi waktu jalan? Kan sudah Darmi bilang kalau ibu tuh jauh-jauh dari Darmi. Kenapa? Karena Darmi itu malu punya ibu yang kulitnya hitam dan tidak terawat. Lalu pakaian ibu itu tahu nggak? Kayak pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Aduh bu, tolong bu, kaki Darmi nggak bisa jalan lagi bu. Sakit bu. Maafin ibu. sedikit demi sedikit Sudah Darmi menjadi batu. Darmi kepada ibu. Ibu Darmi menangis pilu. Ampun bu. Darmi Darmi merintih datang ulangi sambil kesalahan menangis Darmi lagi, meminta Bu. ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan dalam hidupmu. Bisa. Gak mau bu. Nanti kalau aku masak badanku bau tunggu.
Darmi, tadi kan ibu sudah bilang